saya Nanda Saputra. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode ini merupakan variasi dari metode eliminasi Gauss yang mencari matriks A ini dieliminasi sedemikian rupa hingga menjadi matriks identitas atau matriks yang diagonalnya bernilai 1 dan nilai koefisien atas dan bawah dari diagonal utama bernilai 0. Proses yang akan dijalankan adalah matriks AX sama dengan B akan dirubah menjadi identitas X sama dengan B. Pada metode ini tidak perlu lagi teknik penyulihan mundur karena solusinya langsung diperoleh dari vektor kolom B hasil proses eliminasi. Langsung saja kita ke contohnya. Selesaikan sistem persamaan lanjar di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, contoh ini akan kita proses pada Microsoft Excel. Pertama-tama kita masukkan koefisien matriksnya. Nah, untuk baris pertama itu 3, min 0,1, min 0,2, 7,85, dan untuk baris kedua 0,1, 7, min 0,3, min 19,3, kemudian untuk baris ketiga 0,3, min 0,2, 10, 71,4. Nah, langkah pertama kita harus membuat kolom pertama baris pertama ini mempunyai nilai 1 pada diagonal utama. Nah, rumusnya yaitu baris pertama dibagi 3. Maka di sini sama dengan baris pertama dibagi 3. Nah, sudah kita dapatkan nilainya 1, kemudian kita tarik ke kanan. Nah, kemudian untuk baris 2 dan 3 ini belum bisa kita proses, jadi kita salin saja dulu. Nah, maka untuk baris 2 ini sama dengan baris 2, kemudian baris 3 sama dengan baris 3. Kemudian kita tarik ke kanan, kita salin ke kanan. Nah, setelah kolom ini mempunyai nilai 1, maka kita arahkan proses membuat segitiga bawahnya ini menjadi nilainya 0 dengan mengarahkan ke baris yang bernilai 1. Maka rumusnya dapat kita buat untuk baris yang kedua itu baris kedua dikurangi 0,1 dikali baris 1. Nah, kemudian untuk baris ketiga rumusnya baris ketiga dikurangi 0,3 dikali baris 1. Nah, maka dapat kita tulis sama dengan untuk baris pertamanya tetap, maka kita ambil ini, tarik kanan. Nah, dan untuk baris keduanya itu kita masukkan sesuai dengan yang rumus tadi. Maka dia sama dengan baris 2 dikurang 0,1. Nah, kita ambil nilai ini. Nah, kemudian kita tambahkan simbol ini, simbol seperti gambar dolar atau dengan menekan tombol F4. Nah, ini agar nilainya tidak bergeser. Cara pengambilan nilai ini dianjurkan karena jika nilai yang digunakan seperti nilai yang lain seperti ini 0,0333 mempunyai nilai yang masih bersisa, sehingga kita menghindari galat dengan mengklik nilai bukan dengan mengetik angkanya seperti kita mengambil ini tadi. Kita akan menggunakan dalam proses ini. Baik, kita selesaikan dulu langkah yang ini tadi dikali dengan baris pertama, kemudian enter. Nah, nilainya sudah 0, kita tarik ke kanan. Nah, selanjutnya untuk baris
yang ketiga. Kita masukkan lagi sesuai dengan rumusnya tadi, baris ketiga dikurang 0,3. Nah, kita ambil lagi nilai yang ini, kemudian kita tambahkan simbol dolar seperti tadi, atau dengan menekan tombol 4 agar kita nilainya tidak bergeser. Nah, kemudian dikali dengan baris 1, enter. Kita dapatkan juga hasilnya 0, kemudian kita tarik ke kanan. Nah, baris 2 dan 3 pada kolom kedua ini, pada kolom 1 sudah bernilai 0. Kita pindah ke kolom berikutnya dengan membuat nilai angka 1 pada diagonal utama atau di baris 2 kolom kedua ini. Maka rumusnya dapat kita buat baris 2 dibagi dengan 7,00333. Nah, sudah kita dapat rumusnya. Kita akan ambil nilai pada sel, bukan dengan mengetik angka. Nah, maka di sini sama dengan baris 1 tidak akan berubah, sama dengan baris 1. Tarik ke kanan. Kemudian untuk baris yang kedua sama dengan kita masukkan sesuai dengan rumus yang tadi, sama dengan baris kedua dibagi 7,00333. Nah, itu kita klik sel yang ini, nilainya sama dengan yang itu. Nah, kemudian kita tambahkan lagi simbol dolarnya. Nah, kemudian kita enter. Kemudian kita tarik ke kanan. Nah, dan untuk baris ketiganya sama seperti baris pertama, tidak berubah, dia tetap. Kita lanjut dengan menjadikan nilai 0 pada bagian atas dari angka 1 dan bagian bawah dari angka 1, atau baris pertama kolom kedua dan baris ketiga kolom kedua. Maka rumusnya dapat kita tuliskan. Untuk baris pertama itu, baris pertama kita kurangi dengan min 0,0667 dikali dengan baris kedua, dikali dengan baris kedua. Nah, kemudian untuk rumus baris ketiganya itu sama dengan baris ketiga dikurangi dengan min 0,19 dikali baris kedua. Nah, sudah kita dapatkan rumus keduanya. Kita proses. Sini sama dengan kita masukkan sesuai dengan rumusnya, itu baris pertama dikurang dengan 0,066 ini bukan 0,66 tapi min 0,033. Kita klik, kemudian kita tuliskan, tambahkan lambang dolarnya, kemudian dikali dengan baris kedua. Kita tarik,
rumusnya ini itu min 0,333. Nah, kemudian untuk baris kedua ini kita salin karena ya sudah bernilai 1 di sini sama dengan baris kedua. Kita hanya merubah baris pertama dan baris ketiga. Nah, selanjutnya untuk baris ketiga kita masukkan lagi sesuai dengan rumusnya. Itu baris ketiga dikurang dengan min 0,19, kemudian kita tambahkan lambang dolar agar nilainya tidak bergeser, kemudian kita kali dengan baris kedua. Kita tarik lagi ke kanan. Nah, sudah kita dapatkan nilai 0 di atas angka 1 dan 0 di bawah angka 1. Nah, lanjut untuk kolom yang selanjutnya. Ini kita untuk mencari di kolom ketiga. Berarti kita harus menjadikan angka 1 pada diagonal, yaitu pada angka 10 ini. Maka rumusnya baris ketiga dibagi dengan kolom atau sel yang mau kita jadikan angka 1 itu 0, yang ini 0,10,012. Langsung saja kita masukkan angkanya. Maka di sini sama dengan masukkan sesuai dengan rumusnya baris ketiga dibagi dengan 10,012. Nah, klik di sini dan kita tambahkan simbol dolarnya atau dengan cara menekan tombol F4. Kita enter dan kita tarik ke kanan. Dapatkan hasilnya 1. Kemudian baris kedua dan baris pertama tinggal kita salin. Ini sama dengan baris kedua dan ini sama dengan baris pertama. Nah, tarik. Nah, dapatkan nilai satunya. Kemudian kita akan masuk ke langkah yang terakhir, yaitu menjadikan baris pertama pada segitiga atas dan baris kedua ini menjadi 0. Nah, menjadikan kedua ini menjadi 0. Maka rumusnya untuk baris pertama itu baris pertama dikurangi dengan nilai yang terdapat pada sel ini, itu min 0,0681. Kemudian dikali baris 3, baris ketiga. Kemudian untuk rumus baris yang kedua itu sama dengan baris kedua dikurang dengan nilai yang terdapat pada selnya, yaitu min 0,049, min 0,0419. Nah, dikali dengan baris ketiga. Nah, sorry. Oke. Nah, sudah kita dapatkan rumus untuk baris satu dan keduanya. Maka di sini kita masukkan angkanya langsung sesuai dengan rumus. Itu baris pertama kurang, ini dia selnya yang kita masukkan angkanya. Kemudian kita tambahkan dengan tanda dolarnya. Nah, kemudian kita kali dengan baris ketiga. Kemudian kita tarik ke kanan.
Nah, kita dapatkan hasilnya 0. Kemudian untuk baris kedua kita masukkan lagi rumusnya. Baris kedua dikurang dengan 0,012. Kita klik di sini dan kita tambahkan lambang dolarnya atau dengan mengklik tombol F4. Kemudian dikali dengan baris ketiga. Nah, dapatkan, kita tarik ke kanan, kita dapatkan hasilnya 0 juga. Kemudian untuk baris ketiga kita salin, dia tidak berubah, dan kita hanya mencari nilai di baris kolom ketiga, baris kedua dan pertama. Jadi baris ketiga kita salin. Nah, sampai di sini kita sudah selesai. Berarti nilai yang terdapat pada kolom keempat ini atau kolom terakhir ini adalah langsung nilai X yang kita cari, yaitu X1 nya adalah 3, X2 nya min 2,5, dan X3 nya adalah 7. Maka metode eliminasi Gauss-Jordan ini merupakan modifikasi dari metode eliminasi Gauss yang sangat sederhana jadinya, walaupun langkahnya sedikit panjang tapi langsung menghasilkan nilai yang pas tanpa perlu menggunakan teknik penyulihan lagi. Nah, saya rasa cukup sampai di sini yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.